dari jauh-jauh ke kami yang ada yaitu didampingi oleh Bu Pendeta Ibu Pendeta Lilis Anastasia. Menyaksikan calon mempelai balita Noviana Priscili dipersilakan masuk didampingi oleh keluarga dan ibu terkasih. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu yang terkasih. Wanita. Silakan Ibu Pendeta Ibu Melantis dan calon pengantin. Iya, Ibu Melantis. Iya. Silakan Ibu Melantis. Silakan saya untuk ini. I give you my soul. Sini Astrid. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sama-sama kita angkat pujian ini. This is my desire. Sebelum saya mulai, supaya mempelai pria tidak mati keringat, minta panitia boleh bawa tisu di depan. Kan biasa Revi berdekat juga hari ini. Puji Tuhan, shalom. Saya akan menyampaikan pesan-pesan buat teman mempelai yang menjadi landasan dalam hidup ke depan, dalam menata dan menjalankan bahtera rumah tangga. Dan kiranya firman Tuhan menjadi pedoman buat Revi dan Novi. Yang kebetulan Revi adalah termasuk di gereja kami, imam musik ya, yang bermain musik di gereja kami. Jadi saya sama Revi pakai kawan juga, kawan bisnis juga ya Revi. Jadi kita berteman dan kebetulan saya jadi kepalanya, itu aja perbedaannya. Saya akan mengangkat sebuah tema yang menjadi pegangan buat Revi dan Novi memasuki atau sebentar lagi akan diteguhkan oleh nikah yang kudus, kebahagiaan yang akan mereka raih. Oleh sebab itu saya memilih tema kunci menuju bahagia. Kunci menuju bahagia. Pertanyaannya, apakah bahagia itu? Bahagia itu ketika sebuah pasangan hidup, suami istri tidak memiliki rahasia lagi. Ada amin? Itu bahagia. Tidak ada rahasia lagi.
semua serba terbuka. Dan ketika pasangan itu membuat sebuah model rumah tangga seperti segitiga sama sisi, di atas Yesus, di bawahnya sebelah kiri Revi dan sebelah kanannya Novi. Mereka berproses terus sampai akhirnya mereka menyatu dengan Tuhan Yesus. Mereka menyatu dengan apa yang disebut kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan menjadi landasan terhadap pernikahan mereka. Yang membawa Alkitab kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia akan berkuasa terhadap makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Allah berfirman kepada kedua mempelai, tidak baik laki-laki itu seorang diri. Dan saat ini Tuhan memberikan kepada Revi seorang penolong yang sepadan. Sepadan ini apa maksudnya sepadan? Sepadan itu adalah sepadan dalam hal level iman. Oleh sebab itu saya sudah memberikan konseling pranikah beberapa kali pertemuan dengan kedua mempelai, dan di dalam konseling itu saya memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana keluarga Kristiani dibangun, bagaimana keluarga Kristiani itu dibentuk. Keluarga Kristiani dibentuk berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sepadan itu kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, itu artinya Eser Kanegdo, yang artinya apa? Eser itu seorang, penolong itu yang mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ditolong. Amin. Jadi saat ini Revi mendapatkan seorang penolong yang nantinya akan membantu dia memasuki kehidupan rumah tangga, dan Novi sebagai penolong. Penolong di mana? Akan membantu setiap ada masalah, setiap ada problem, dan setiap ada suka maupun senang atau duka. Kesetaraan iman merupakan status yang didasarkan oleh 4 pemahaman. Yang pertama, kesetaraan iman adalah level iman. Oleh sebab itu kemarin Novi sudah memasuki sakramen yang disyaratkan oleh gereja, sakramen baptis, dan sebentar sakramen pernikahan yang terus, dan nanti akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus yang pertama buat kedua mempelai. Kesetaraan iman merupakan dasar yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga dibangun. Dan karena ada kesetaraan iman, di situ akan timbul sebuah kesetaraan dalam komunikasi.
Saya banyak melakukan konseling dan oleh beberapa pasangan-pasangan berumah yang sudah berumah tangga, dan problem mereka yang paling besar adalah komunikasi. Dan waktu saya melakukan konseling pranikah, saya memberikan pesan yang sangat dalam kepada Revi dan Novi bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan ketika komunikasi itu sudah berjalan dengan baik, akan bertambah menuju kepada kesempurnaan, seperti dalam Matius 5 ayat 48 yang mengatakan, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu sempurna adanya. Sempurna yang mana? Sempurna perasaan cintanya. Dan akhirnya akan menuju ke bawah sempurna dalam memahami kebenaran akan firman Tuhan. Tema kita adalah bagaimana menuju kebahagiaan. Menuju kebahagiaan adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh pasangan yang sudah dinikahkan dengan niat tulus, di hadapan jemaat, di hadapan majelis teristimewa, di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bahagia? Adalah apa yang kita kenal di dalam Matius 19 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan berfirmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Satu daging yang tadinya ada Revi, ada Novi, ada aku dan ada kau, sekarang menjadi kita. Disatukan secara fisik dalam tali persaudaraan yang erat di dalam firman Tuhan yang kudus, menjadi satu daging. Disatukan secara emosional, disatukan secara intelektual, dan disatukan secara spiritual, sehingga kita akan melihat sebuah pencapaian kebahagiaan itu datang di keluarga mereka. Yang pertama tadi menjadi satu daging, satu dalam fisik, satu dalam emosi, tadi saya satu dalam intelektual, satu dalam spiritual, satu dalam pemahaman karya keselamatan, satu dalam pernikahan. Pernikahan Kristen tidak ada istilah bolak-balik seperti biskota, PP. Sekali melangkah, tetap melangkah. Oleh sebab itu, apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu yang pertama, menjadi satu daging. Yang kedua, memiliki kasih yang makin hari makin sempurna, menuju persatuan. Tadi saya katakan piramid menjadi satu kesatuan dengan tubuh Kristus. Kita buka dalam Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33, demikianlah firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saat ini Revi dan Novi akan hidup menjadi satu lagi, dan akan hidup dengan saling mengasihi. Jadi poin yang pertama menjadi satu daging. Poin yang kedua, hidup dengan saling mengasihi. Dan akhirnya, apa yang tadi saya angkat tema
yang merupakan landasan atau pesan-pesan buat kedua mempelai, di mana kunci menuju kebahagiaan tadi ada dua faktor, menjadi satu secara emosi, satu secara spiritual, satu secara fisik, dan satu secara kebersamaan dalam Tuhan. Dan yang kedua, meningkatkan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengetahuan yang benar adalah akan membawa kita makin hari makin memahami kelemahan dari pasangannya. Dan yang terakhir, saya akan ajak kita membaca di dalam Matius 19 Matius 19 Matius 26 ayat 41. Sampai dengan 4 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging itu lemah. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan, paling utama landasannya adalah kita harus berdoa. Kita harus berjaga-jaga karena banyak sekali hal-hal yang akan terjadi dalam sebuah rumah tangga yang akan membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang akan membuat problem dalam rumah tangga itu semakin hari semakin tidak baik. Oleh sebab itu, landasan yang paling utama adalah kau harus berjaga-jaga sebagai satu daging, berjaga-jaga dan berdoa, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan pernikahan ini, apa yang disebut tadi, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, berbicara bahwa pernikahan ada sebuah keinginan Allah. Pernikahan itu adalah keinginan Tuhan, bukan manusia. Dan rasa cinta itu diberikan Tuhan kepada pasangan. Untuk apa? Untuk dibangun hari lepas hari menuju sebuah kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam prosesi pernikahan atau peneguhan pernikahan yang kudus. Jadi firman Tuhan telah saya sampaikan, biarlah Revi dan Novi memperhatikan semua yang telah diberikan oleh kami sebagai hamba Tuhan dalam waktu persiapan pranikah, dalam pertemuan dan firman Tuhan yang telah saya sampaikan, mengacu menjadikan ini sebuah landasan dalam melangsungkan dan menjalankan bahtera rumah tangga. Kita hening sejenak dan kita akan masuk prosesi pernikahan, peneguhan janji nikah kudus antara saudara Revi Rudolf Kabey dan Noviani Priscilla. Saudara Revi Rudolf Kabey dan saudari Noviana Priscilla, saudara berdua memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di jemaat ini, dan sesuai dengan anggaran dasar GKSI bab 4 pasal 15 dan 16 dan anggaran dasar rumah tangga bab 1 pasal 4 butir 1 dan 3, majelis jemaat telah
mewartakan selama 3 kali hari Minggu berturut-turut nama-nama saudara, dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Allah akan melayani dan meneguhkan pemberkatan nikah saudara berdua. Sebelum pelayanan ini saya laksanakan, lebih dahulu saya akan bacakan dasar-dasar pernikahan Kristen. Dasar-dasar pernikahan Kristen. Pernikahan itu memang kehendak Tuhan. Tadi firman Tuhan telah saya sampaikan. Jelas sekali tertulis dalam Alkitab, setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 21 dan 23a. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Yesus bersabda tentang pernikahan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6 mengatakan itu. Jadi apa yang telah disatukan saat ini, kita menjadi saksi atas bersatunya kedua mempelai. Tidak ada manusia atau apapun yang bisa menceraikannya. Demikian juga pada awal karyanya dan sebagai permulaan tanda ajaibnya, Tuhan Yesus menghadiri pesta di Kana, memberkati dan menjadikan pesta itu penuh sukacita. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Supaya hidup pernikahan saudara berdua bahagia, sejahtera dan langgeng. Firman Tuhan memberi petunjuk tentang kewajiban suami dan istri sebagai berikut. Ini buat Revi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasihi dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Efesus 5 ayat 25 sampai 26 dan sampai ayat 28 sampai 31. Hai istri, ini buat Novi, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 22, 23a dan 24. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuh sendiri, tapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istri. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Sekarang kita akan masuk kepada acara pengikraran janji. Sekarang mempelai berdua, saya persilakan berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya
dan berjanjikah saudara berdua untuk menepatnya? Bagaimana jawaban Revi Rudolf Joseph Rudolf KB, mempelai laki-laki? Amin. Bagaimana dengan saudari Novi Priscilla? Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaatnya sebagai menjadi saksi. Silakan berjabat tangan dan masing-masing menyatakan gelarnya. Revi, silakan berjanji dapat Tuhan, jemaat, dan saudara-saudara. Noviana Priscilia, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu menjadi istriku dan sebagai seorang suami yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Saya mau memisahkan kita. Amin. Silakan Novi. Revi Joseph Rudolf Kambe, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu menjadi suamiku dan sebagai seorang istri yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Amin. Tangan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat semua, di hadapan saudara-saudara kedua mempelai, sebagai hamba Tuhan, dengan ini saya teguhkan pernikahan saudara. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya persilakan kedua mempelai untuk berlutut. Terimalah berkat Tuhan atas pernikahan saudara berdua, dengan kiranya anugerahnya dan memperkenalkan saudara berdua hidup bersama dalam ibadah, kasih dan kesucian dari saat ini hingga maut memisahkan dalam berkat Tuhan demi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Saya menjadi cepat bangkit dari berdiri. Menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Levi sebagai mempelai pria membuka cadar dari Novi sebagai mempelai. Saling berhadapan. Yang bersangkutan bertapa. Tunggu. Silakan. Boleh Revi cium keningnya Novi? Jangan lama-lama. Bentar aja. Kita akan masuk pada simbolik yang sangat ditunggu-tunggu, adalah penyerahan cincin dari pengantin mempelai pria kepada Novi. Saudara Revi Rudolf, Saudara Yosef Rudolf Kampe, Revi Yusuf Rudolf Kampe ini saya sedikit baik-baik namanya. Saya bisa Revi aja. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Karena sejak pemberkatan tadi, saudara telah resmi menjadi suami istri. Jari manis istri saudara. Kiri sebelah kiri. Kiri. Jari manis. Jari manis tahu kan ujung. Nanti ujung lagi. Jari tiup tangan kanan. Saya ulang ya. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Makhluk rogi. Noviana Priscilia, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Amin. Joseph Rudolf Kambe memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Novi udah gak sabar. Saya belum mulai sudah. Saudari Novi Priscilia, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudari. Nah, baru. Amin. Saat ini kita melakukan perpindahan tempat duduk. Revi duduk ke belakang, mulai posisi duduk sebelah kanan. Novi bukan sebelah kiri. Kita akan mulai sakramen perjamuan kudus yang pertama di dalam pernikahan kudus buat kedua mempelai.
sakramen perjamuan kudus adalah perlambang persatuan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk berdiri untuk menghormati tubuh dan darah Kristus. Pegang mesti tangan kanan dan tangan kiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Dalam nama Yesus. Atas nama gereja dan sinode dan semua anggota majelis, saya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga dan kedua mempelai, dan sebagai bentuk rasa terima kasih kami, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan perubahan bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini berdua, camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saya berikan surat nikah kepada kedua mempelai, disertai dengan Alkitab yang merupakan sebagai landasan kehidupan rumah tangga. Mempelai memberikan persembahan, dan saya minta lantunan musik dari piano tunggal. Persembahan itu akan diberikan. Prosesi yang harus kita lakukan dengan baik, karena untuk rasa terima kasih belum memulai Levi, Rudolf, Carly, dan Novi pada kedua orang tuanya. Levi dan Novi akan melakukan penghormatan sujud kepada kepada orang tua yang hadir dan kepada mertua yang ada. Sebaliknya Novi juga melakukan penghormatan kepada orang tua yang ada dan kepada mertua yang ada. Silakan. Bapak Ibu Jemaat boleh dipersilakan duduk.
apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh disalahkan manusia. Berlakulah firman Tuhan di dalam rumah tangga saudara berdua, agar kebahagiaan rumah tangga saudara berdua menjadi berkat bagi masyarakat. Tempat saudara berdua hidup dan bekerja, atas nama saudara anggota majelis, pendeta, dan majelis jemaat, saya mengucapkan selamat kepada saudara berdua. Silakan kedua mempelai berdiri dan menghadap kepada ke arah jemaat dan keluarga. Saudara-saudara, terimalah kedua saudari sebagai keluarga baru di dalam kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Dengan demikian, ibadah pemberkatan nikah kudus kedua mempelai Levi Joseph Rudolf Kambe dan Novi Priscilla telah selesai. Hiduplah dengan damai dan menujulah kebahagiaan sebagai kunci landasan dalam rumah tangga Kristen. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pimpinan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita masih ada dalam suasana ibadah. Sambil nanti Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Persembahan ada di sebelah kanan saya. Mulai dari keluarga, harus selanjutnya. Sambil persembahan ini akan diberikan. Sebenarnya kasih juga. Mohon maaf, boleh kasih kursi pengantinnya supaya pengantin bisa duduk. Menghadap ke hamba Tuhan. Iya. Iya, sambil persembahan dimulai oleh keluarga, saya persilahkan kita mengangkat pujian. Kubawa kepadamu, oh Tuhan. Kubawa kepadamu, oh Tuhan. Silakan Bapak Ibu keluarga dan jemaat boleh memberikan persembahan syukurnya di sebelah kanan depan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa karena kesempatan yang indah boleh kami nikmati dari siang bahkan sampai menjelang sore hari ini. Secara khusus kami boleh bersama-sama menjadi saksi di mana perjalanan baru daripada rumah tangga saudara kekasih kami, saudara Revi bersama dengan saudara Novi ada di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak bahwa kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini menjadi persembahan untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan selanjutnya. Kami boleh serahkan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri untuk doa dan perumusan. Ibadah pernikahan nikah yang kudus antara kedua mempelai telah selesai berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini angkat kedua tangan jemaat yang terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, ibadah pernikahan kudus telah selesai. Kembalilah ke rumah masing-masing. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati keluargamu. Keluar masuk pintu rumahmu, engkau semakin diberkati. Dan sampai dia datang kali kedua, menyebut kita semua salah-salahnya, memerintah dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk kasih setiap yang kualami, yang kualami dalam terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beriku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Praise the Lord. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua sekalipun yang mungkin karena pengantinnya, boleh pengantin dipersilakan duduk. Aduh udah capek ya, resiko. Jadi pengantin hari ini jadi harus berlama-lama. Makanan sudah siap Bapak Ibu, tenang pasti kita makan. Kesannya gimana? Deg-degsel atau gimana? Novi, dari tadi Novi wajahnya kenapa? Sudah nggak mau tahan lama lagi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menikmati hidangan yang telah tersedia oleh pengantin dan kedua keluarga, mewakili keluarga dari pihak Revi juga dari pihak Novi, saya persilakan Ibu Maudi memberikan sambutannya untuk kedua keluarga. Ibu Maudi, saya persilakan. Mari kita berikan tangan kepada Ibu Maudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin.
saya atas nama keluarga Revi Kambei, saya mewakili kakak saya Ibu Vivi dan abang saya Ibu Devi dan adik saya Abang Stanley. Sungguh kami bersyukur atas Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu baik bagi kami. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini bukan karena kebetulan. Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi umatnya, terutama yang mengasihinya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan baiklah kita saling mengasihi, saling menghormati. Apapun agama kita, baik Muslim, baik Kristen, Katolik, dan agama yang lain, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan kita boleh hidup rukun dan damai dalam berbagai suku dan agama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sudah berkenan datang ke pernikahan keponakan saya Revi Kambei dan sekarang Novi sudah sah menjadi suami dan istri. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera melingkupi kita semua. Amin. Terima kasih mewakili dua keluarga baik dari pihak Bang Revi juga Novi atau Novi ada keluarga laki. Iya, Bapak Ibu di kiri kanan Bapak Ibu telah tersedia makanan minuman. Silahkan menikmati Bapak Ibu dari keluarga dari pengantin. Terima kasih banyak untuk kesediaannya mengikuti acara dari awal sampai selesai. Silahkan menikmati hidangan yang telah tersedia. Terima kasih. Iya, sambil mungkin sebelum Bapak Ibu menikmati makanan minuman, saya lupa, saya ditegur sama Pak Gembala. Iya, mungkin kedua pengantin boleh berdiri. Permisi Bang, boleh maaf. Kursinya boleh di. Kita akan mengikuti dulu prosesi foto bersama ya Bapak Ibu supaya menikmati makanan sampai selesai. Jika mau pulang juga nggak ada masalah. Yang pertama saya persilakan untuk Gembala jemaat kita Bapak Pendeta Hizkia Behantau MBA bersama dengan Ibu Pendeta Lili Sanasa Seha juga Ibu Pendeta Lydia untuk berfoto bersama dengan pengantin. Setelah itu bersiap untuk orang tua dari pengantin wanita Novi